Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Fasya dengan NIM 2213010146. Saya merupakan mahasiswa program studi hukum keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam wakaf. Pertama sekali, ketika kita mendengar kata rukun dan syarat, semestinya kita mengetahui apa itu rukun, apa itu syarat. Rukun adalah suatu komponen atau instrumen atau faktor mendukung tentang keabsahannya atau kesahannya melakukan suatu ibadah. Kemudian syarat sebenarnya sama dengan rukun, akan tetapi posisi atau keadaan syarat tersebut itu di luar konteks atau instrumen yang berada di luar ibadah tersebut, bukan di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Dari situ secara simpel bisa kita tarik benang merahnya antara apa itu rukun dan apa itu syarat. Rukun itu adalah sebuah komponen atau instrumen yang berada di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Sedangkan syarat itu berada atau instrumen yang berada di luar sebelum pelaksanaan ibadah tersebut. Berdasarkan dari setelah mengetahui apa itu rukun, apa itu syarat, kemudian masuk kita kepada pembahasan, yaitu apa saja rukun-rukun di dalam wakaf. Yang pertama yaitu ada wakif. Wakif adalah orang yang memberikan wakaf tersebut atau harta atau benda yang akan diwakafkan. Itu orangnya, itulah wakif. Yang kedua itu disebut dengan mauquf bih. Mauquf bih ini adalah barang atau harta yang hendak diwakafkan, istilahnya mauquf bih. Yang ketiga yaitu mauquf alaih. Mauquf alaih adalah orang atau seseorang atau badan atau lembaga yang menerima harta atau barang yang diwakafkan oleh si wakif atau orang yang mewakafkan. Dan terakhir yaitu yang keempat dari rukun-rukun wakaf yaitu adalah sigot. Nah, perlunya sigot di sini yaitu sebuah pernyataan. Sigot itu apa? Sebuah pernyataan dari si wakif kepada seseorang yang menerima atau lembaga yang menerima atau badan yang menerima barang atau harta yang diberikan oleh si wakif atau yang memberikan harta tersebut. Nah, jadi itulah yang menjadi rukun-rukun yang terdapat di dalam wakaf. Yang pertama yaitu adalah wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua adalah mauquf bih. Mauquf bih itu adalah barang atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alaih, orang yang menerima harta yang diwakafkan. Yang keempat adalah sigot, adalah pernyataan atas perpindahan kepemilikan dari si wakif kepada mauquf alaih, orang yang menerima. Kemudian apa yang menjadi syarat-syarat di dalam rukun-rukun tersebut? Apa syarat dari kemudian timbullah pernyataan apa syarat-syarat dari atau di dalam wakaf. Syarat yang pertama yaitu wakif, dikatakan seseorang itu sebagai wakif itu apa itu? Apa syarat-syaratnya? Yang pertama ialah dia seorang muslim, memang benar-benar orang Islam. Yang kedua yaitu akil atau baligh. Jadi apa itu akil? Apa itu baligh? Akil
itu secara definisi adalah seseorang yang sudah membedakan ini baik, ini buruk. Itu akil. Sedangkan apa itu baligh? Baligh itu secara bahasa, baligh itu artinya adalah sampai. Sampai di sini adalah dalam artian seseorang yang sudah berada di posisi ketika ditimpakan suatu hukum atau tuntutan terhadapnya, dia sudah bisa mengerjakannya. Nah, itu yang disebutkan dengan baligh. Jadi ketika dikaitkan dengan wakaf, seseorang yang ketika diberikan hak kepemilikan harta atau benda wakaf tersebut, dia sudah bisa mengelola harta yang telah diwakafkan tersebut. Mungkin itu yang menjadi syarat di dalam wakaf tersebut. Kemudian apa lagi, yaitu keadaan seseorang yang wakif ini adalah tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, karena di dalam kedisiplinan ilmu usul fikih ada seseorang yang dalam istilah terlepasnya dari tuntutan hukum, artinya dia tidak dikenai sebuah hukuman atau iqab atas perbuatannya, yaitu salah satunya adalah mukrah. Mukrah ini adalah seseorang yang dipaksa untuk memperbuat sesuatu padahal tahu itu sesuatu yang memberi mudarat atau perbuatan yang mengandung dosa. Itu adalah syarat-syarat dari wakif. Kemudian apa syarat-syarat mauquf bih, atau apa syarat dikatakan itu adalah barang atau harta yang hendak diwakafkan. Yang pertama, benda itu harus memiliki sifat nilai, ada nilai atau ada sifat untuk bisa dimanfaatkan. Yang kedua, yaitu terjadi perbedaan pendapat di atas benda ini, boleh benda bergerak dan boleh juga benda itu benda yang tetap. Dan itu ada ikhtilaf ulama di antara 4 imam mazhab. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat dari mauquf alaih. Mauquf alaih adalah orang yang menerima atau badan yang menerima atau lembaga yang menerima harta atau benda wakaf tersebut. Syarat-syaratnya adalah ketika si wakif mengamanahkan harta atau benda tersebut, dengan niat memang benar-benar mauquf bih itu atau harta tersebut benar-benar digunakan untuk kemanfaatan atau kemaslahatan di dalam ibadah. Timbul pertanyaan, bagaimana seseorang yang menerima wakaf kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang non-muslim. Itu timbul pertanyaan, bagaimana hal tersebut? Harta tersebut tujuannya hanya untuk ibadah, dan ibadah itu yang melaksanakan adalah orang-orang muslim. Dan bagaimana, timbul pertanyaan, ketika orang non-muslim juga merasakan kemanfaatan dari harta yang diwakafkan tersebut. Di sini kita perlu memahami yang dikatakan non-muslim ini apa, atau ada 2 pembahagian dalam non-muslim, yaitu ada nama istilahnya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah seseorang non-muslim atau yang tidak beragama Islam, hidup di lingkungan umat Islam, di masyarakat mayoritas Islam. Seseorang non-muslim itu hidup di situ, akan tetapi ia juga menentang akan ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai keislaman yang ada di masyarakat yang mayoritasnya itu adalah muslim. Kedua, apa itu kafir
zimmi. Kafir zimmi adalah seseorang non muslim hidup di kalangan mayoritas muslim, akan tetapi seseorang non muslim tersebut menerima dan tidak menentang akan ajaran-ajaran atau nilai-nilai keislaman yang ada di masyarakat tersebut, dan kemudian atau serta hati di dalam istilahnya ada mu'allafatu qulubuhum, ada sesuatu sebuah hidayah yang timbul ke dalam hati seorang non muslim tersebut untuk beranjak dari non muslim mengarah kepada seorang muslim. Artinya seorang yang awalnya non muslim tergerak hatinya untuk menjadi seorang mu'allaf atau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian syarat-syarat yang terakhir dari syarat-syarat sigot. Jadi sigot itu mengandung adanya ijab dan qabul. Ada pernyataan pemberian itu dan juga pernyataan penerimaan atas perbuatan tersebut. Di sini timbul pertanyaan, apakah di dalam wakaf perlu adanya qabul tersebut? Nah, jadi ada dua pendapat bahwa yang mengatakan bahwa yaitu Imam Hanafi mengatakan ketika wakaf tersebut bersifat umum atau diniatkan kemanfaatan secara umum yang bisa dimanfaatkan secara umum seperti bangunan atau tanah yang hendak dibangun masjid, nah itu sifatnya bisa dimanfaatkan oleh mayoritas orang muslim yang banyak. Jadi karena tujuannya itu untuk orang banyak, jadi tidak diperlukan lagi adanya qabul atau pernyataan penerimaan tersebut. Nah, jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa dia harus kabul jika pemberian harta atau benda tersebut untuk benda atau harta tertentu. Contoh, seorang wakif mewakafkan sebuah harta atau benda kepada 10 anak yatim. Jadi ketika diberikan 10 anak yatim itu harus menyatakan qabul atas ijab si wakif tadi. Nah, jadi itu perbedaan adanya haruskah adanya qabul atau jawaban dari ijab si wakif tersebut. Mungkin hanya itu ulasan mengenai rukun-rukun, apa itu rukun, apa itu syarat, dan apa saja rukun-rukun dan syarat-syarat yang terdapat di dalam wakaf. Terima kasih atas segala perhatian. Harapannya semoga pembahasan pada materi rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf ini hendaknya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.